Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Imajinir Kang Du. Ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal tawuran, dan pada pagi ini hadir seorang pakar di bidangnya, yaitu Kang Erik. Terima kasih Kang Du diberi kesempatan untuk hadir di acara podcast ini ya. Saya hanya sekedar pakar-pakaran, bukan pakar beneran ya. Pada kesempatan ini benar kita akan ngobrol soal aksi tawuran ya, yang memang marak ya di mana-mana. Di Tegal juga beberapa kali terjadi dan ada korban jiwa ya, termasuk di Brebes ya. Ini perlu langkah-langkah komprehensif agar aksi tawuran ini semakin semakin hilang ya di wilayah kita, Kang Do. Benar sekali Kang Erik, kita cukup prihatin karena beberapa waktu lalu ada korban tawuran juga yang meninggal di wilayah Tegal ya, Brebes ya. Kita perlu upaya agar semakin dicegah aksi-aksi tawuran ini. Kira-kira apa langkahnya Kang Erik? Menurut saya ada beberapa langkah yang harus diambil ya untuk mengatasi aksi tawuran. Yang pertama adalah pencegahan. Ibarat penyakit ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati, kan begitu Kang Do ya. Lalu apa saja langkah pencegahan ini? Yang pertama adalah menguatkan pendidikan karakter, Kang Du. Pendidikan karakter ya, iya ini sering didengungkan soal pendidikan karakter. Yang bagaimana ini, Kang Erik? Dalam penguatan pendidikan karakter ini perlu ditanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai budi pekerti kepada remaja, anak didik dan sebagainya ya. Dan tidak hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan masyarakat kita. Lingkungan keluarga apalagi ya, karena keluarga tentunya yang paling dekat dengan anak-anak ya, sehingga menjadi tempat pendidikan yang utama untuk membentuk nilai-nilai moral dan budi pekerti pada anak ya. Saya kira itu untuk pencegahan pertama. Selanjutnya pendidikan anti kekerasan, dalam arti bahwa anak-anak remaja ini perlu diberi edukasi bahwa menangani masalah itu tidak dengan kekerasan tetapi bisa dilakukan dengan cara damai. Jadi cara penyelesaian konflik harus diajarkan bagaimana penyelesaian konflik yang damai. Emosi anak ini ketika menyelesaikan masalah itu tidak berpikiran harus melakukan secara fisik dalam menyelesaikan persoalan. Selanjutnya apa Kang Erik? Setelah penguatan pendidikan karakter itu perlu selanjutnya adalah pengawasan yang ketat. Pengawasan ketat terhadap anak terutama pada jam-jam di luar sekolah. Terlebih di daerah-daerah rawan tawuran. Dalam pengawasan ini perlu adanya koordinasi ya antara orang tua, sekolah, dan aparat penegak hukum. Jadi orang tua tidak boleh kendor terhadap mengawasi anaknya nggih Kang Erik ya. Betul sekali Kang Du, masa hanya melahirkan lalu tanpa melakukan pengawasan. Ini kan namanya lepas tanggung jawab. Jadi membesarkannya harus selalu memberikan pengawasan ya. Ya walaupun mungkin tidak bisa mengawasi 24 jam tetapi selalu ada kedekatan, maksud saya terhadap kedekatan emosional dengan anak seperti itu Kang. Selain meningkatkan pengawasan, apa yang perlu dilakukan Kang Erik? Memberi kegiatan yang positif kepada anak.
sekolah memberikan kegiatan yang positif pada anak ya, seperti kegiatan pramuka, seni, bela diri, dan orang tua harus mensupportnya. Jadi mereka tidak punya waktu untuk berbuat yang negatif karena waktunya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu pencegahan ya Kang Erik. Lalu kalau sudah terjadi tawuran, apa yang mesti dilakukan? Kalau sudah terjadi tawuran, ya tentu saja perlu penindakan yang tegas terhadap pelaku-pelaku tawuran ya. Mendapat hukuman yang setimpal. Tidak hanya pelaku saja yang mendapat hukuman, tetapi pihak-pihak yang memprovokasi juga harus perlu ditindak. Setelah ada penanganan penindakan itu perlu ada mediasi dan rekonsiliasi. Mediasi ini yang dimaksud adalah mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik ya, memediasi pihak-pihak yang berkonflik dan melakukan rekonsiliasi sehingga tidak akan terjadi tawuran lagi atau diselesaikan masalah yang menjadi pemicu tawuran itu apa. Tentu dalam mediasi dan rekonsiliasi ini perlu keterlibatan tokoh ya, tokoh masyarakat, psikolog, dan juga aparat. Yang terakhir adalah memberikan rehabilitasi, pembinaan dan rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam tawuran ya, sehingga dia bisa merasa kembali bahwa hidupnya akan berguna dan menjalani hidup dengan kegiatan yang positif. Dalam proses ini juga perlu keterlibatan tokoh masyarakat, psikolog, dan pihak-pihak terkait lainnya. Itu saja Kang Du, apa yang kira-kira perlu dilakukan untuk mengatasi atau menekan aksi-aksi tawuran. Oke, terima kasih Kang Erik. Mudah-mudahan tadi langkah-langkah itu tadi bisa menjadi perhatian ya demi perkembangan anak-anak kita ya, sehingga tidak terjadi atau terlibat tawuran. Terima kasih dan terima kasih semua yang telah menyaksikan podcast Imajiner ini.